Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan bahkan hukum agar SK Menteri Hukum tersebut dibatalkan. Kemudian Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menepis pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain. Menurut mereka, pendaftaran resmi telah dilakukan Sekjen Taj Yassin terkait kepengurusan Agus Suparmanto pada 1 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kementerian Hukum, bahkan disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah atau DPW P3 Jawa Tengah juga turut menolak SK Menteri Hukum terkait dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah Masruhan Samsuri merasa aneh dengan keputusan Menteri Hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang atau 7 DPC P3 se-Nusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan ND.
Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Qadir menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto. Meski belum memastikan waktu pertemuan, Mardiono berharap seluruh kader P3 dapat kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu Agus Suparmanto tidak akan melayangkan gugatan terhadap SK kepengurusan P3 pimpinannya yang disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kata Mardiono, saat ini seluruh pihak yang memiliki semangat untuk membesarkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas.
Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 Kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan bahkan hukum agar SK Menteri Hukum tersebut dibatalkan. Kemudian Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menepis pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain. Menurut mereka, pendaftaran resmi telah dilakukan Sekjen Taj Yassin terkait kepengurusan Agus Suparmanto pada 1 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kementerian Hukum, bahkan disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah atau DPW P3 Jawa Tengah juga turut menolak SK Menteri Hukum terkait dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah Mas Ruhan Samsuri merasa aneh dengan keputusan Menteri Hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang atau 7 DPC P3 Senusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan ND. Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Kadir menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto. Meski belum memastikan waktu pertemuan, Mardiono berharap seluruh kader P3 dapat kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu Agus Suparmanto tidak akan melayangkan gugatan terhadap SK kepengurusan P3 pimpinannya disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kata Mardiono, saat ini seluruh pihak yang memiliki semangat untuk membesarkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung
kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan bahkan hukum agar SK Menteri Hukum tersebut dibatalkan. Kemudian Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menepis pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain. Menurut mereka, pendaftaran resmi telah dilakukan Sekjen Taj Yassin terkait kepengurusan Agus Suparmanto pada 1 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kementerian Hukum, bahkan disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah atau DPW P3 Jawa Tengah juga turut menolak SK Menteri Hukum terkait dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah Mas Ruhan Samsuri merasa aneh dengan keputusan Menteri Hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang atau 7 DPC P3 se-Nusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan ND. Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Kadir menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto. Meski belum memastikan waktu pertemuan, Mardiono berharap seluruh kader P3 dapat kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu Agus Suparmanto tidak akan melayangkan gugatan terhadap SK kepengurusan P3 pimpinannya yang disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kata Mardiono, saat ini seluruh pihak yang memiliki semangat untuk membesarkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan bahkan hukum agar SK Menteri Hukum tersebut dibatalkan. Kemudian Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menepis pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain.
Menurut mereka, pendaftaran resmi telah dilakukan Sekjen Taj Yassin terkait kepengurusan Agus Suparmanto pada 1 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kementerian Hukum, bahkan disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah atau DPW P3 Jawa Tengah juga turut menolak SK Menteri Hukum terkait dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah, Mas Ruhan Samsuri, merasa aneh dengan keputusan Menteri Hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang atau 7 DPC P3 se-Nusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan ND. Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Kadir, menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto. Meski belum memastikan waktu pertemuan, Mardiono berharap seluruh kader P3 dapat kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu Agus Suparmanto tidak akan melayangkan gugatan terhadap SK kepengurusan P3 pimpinannya disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kata Mardiono, saat ini seluruh pihak yang memiliki semangat untuk membesarkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono.
Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3 Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 Kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 Kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan bahkan hukum agar SK Menteri Hukum tersebut dibatalkan. Kemudian Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menepis pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain. Menurut mereka, pendaftaran resmi telah dilakukan Sekjen Taj Yassin terkait kepengurusan Agus Suparmanto pada 1 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kementerian Hukum, bahkan disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah atau DPW P3 Jawa Tengah juga turut menolak SK Menteri Hukum terkait dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah Mas Ruhan Samsuri merasa aneh dengan keputusan Menteri Hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang atau 7 DPC P3 Senusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan ND. Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Kadir menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto. Meski belum memastikan waktu pertemuan, Mardiono berharap seluruh kader P3 dapat kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu Agus Suparmanto tidak akan melayangkan gugatan terhadap SK kepengurusan P3 pimpinannya disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kata Mardiono, saat ini seluruh pihak yang memiliki semangat untuk membesarkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan bahkan hukum agar SK Menteri Hukum tersebut dibatalkan. Kemudian Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menepis pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain. Menurut mereka, pendaftaran resmi telah dilakukan Sekjen Taj Yassin terkait kepengurusan Agus Suparmanto pada 1 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kementerian Hukum, bahkan disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah atau DPW P3 Jawa Tengah juga turut menolak SK Menteri Hukum terkait dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah Mas Ruhan Samsuri merasa aneh dengan keputusan Menteri Hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang atau 7 DPC P3 se-Nusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan Ende.
Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Qadir menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto. Meski belum memastikan waktu pertemuan, Mardiono berharap seluruh kader P3 dapat kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu Agus Suparmanto tidak akan melayangkan gugatan terhadap SK kepengurusan P3 pimpinannya disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kata Mardiono, saat ini seluruh pihak yang memiliki semangat untuk membesarkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas.
Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 Kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan bahkan hukum agar SK Menteri Hukum tersebut dibatalkan. Kemudian Ketua Majelis Pakar P3 Priyono Cipto Herianto menepis pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain. Menurut mereka, pendaftaran resmi telah dilakukan Sekjen Taj Yassin terkait kepengurusan Agus Suparmanto pada 1 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kementerian Hukum, bahkan disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus Wilayah atau DPW P3 Jawa Tengah juga turut menolak SK Menteri Hukum terkait dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah Mas Ruhan Samsuri merasa aneh dengan keputusan Menteri Hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang atau 7 DPC P3 Senusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Rai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan ND. Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Kadir menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto. Meski belum memastikan waktu pertemuan, Mardiono berharap seluruh kader P3 dapat kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu Agus Suparmanto tidak akan melayangkan gugatan terhadap SK kepengurusan P3 pimpinannya disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kata Mardiono, saat ini seluruh pihak yang memiliki semangat untuk membesarkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dua kepemimpinan Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan
kepengurusan DP3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat pendaftaran SK Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak akan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan, juga ada syamil yang dilanggar terkait SK. Irfan Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik, administratif, dan hukum agar SK Menteri Hukum batalkan. Kemudian P3 Priyono Cipto Herianto menepi Menteri Hukum Supratman yang menyebut tidak mengetahui keputusan lain. Menurut mereka, Yasin terkait kepengurusan 1 Oktober 2025 dan diterima oleh staf menteri di kantor Kementerian disiarkan live sejumlah media. Kemudian Dewan Pengurus P3 Jawa Tengah juga turut menolak Menteri Hukum dengan kepengurusan Mardiono. Ketua DPW Jawa Tengah Mas Ruhan merasa aneh dengan keputusan hukum yang dinilai terkesan terburu-buru dalam mengambil sebang atau 7 DPC P3 Senusa Tenggara Timur kompak menolak SK yang diteken Menteri Hukum terkait pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum. Adapun 7 DPC P3 se-NTT yang menolak dari Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan ND. Ketua DPC P3 Nagekeo, Abdul Kadir menilai SK yang diteken Menteri Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam penyelenggaraan Muktamar ke-10 di Ancol. Sementara itu, Mardiono menyatakan dirinya terbuka untuk menerima seluruh kader P3, termasuk mereka yang tergabung dalam kubu Agus Suparmanto. Mardiono menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan oleh Kemenkum, maka dualisme kepemimpinan di tubuh P3 telah berakhir. Mardiono menyebut akan segera membangun silaturahmi dengan kubu Agus Suparmanto, meski belum memastikan waktu pertemuan. Baru berharap seluruh kader P3 kembali bersatu menjelang pemilu legislatif 2029. Mardiono merasa percaya diri kalau kubu yang akan gugatan terhadap SK kemudian disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi akan memisahkan P3 akan bersatu menjadi keluarga, termasuk Agus Suparmanto.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan P3 menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen P3 periode 2025 hingga 2030. Pelaksanaan Muktamar ke-10 P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 berujung pada saling klaim kemenangan menjadi Ketua Umum. Agus Suparmanto dan Mardiono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Di tengah sorotan dualisme kepemimpinan P3, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP P3 dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan usai P3 mengirimkan surat daftaran pada Senin 30 September 2025. Supratman menjelaskan, usai mendapatkan surat pendaftaran tersebut, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi Badan Hukum dan langsung dilakukan pengecekan AD/ART partai. Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen dan AD/ART partai yang mengacu pada hasil Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Supratman menyatakan tidak ada perubahan mendasar. Dengan begitu, secara garis besar, Supratman meyakini kalau kepengurusan DPP P3 yang sah, yakni diketuai oleh Mardiono. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, kemudian Ketua Majelis Kehormatan P3, Zarkasih Nur, lalu Ketua Majelis Syariah P3, Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3, Priyono Cipto Herianto menolak SK kepengurusan P3 kubu Mardiono yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menurut mereka, SK Menteri Hukum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Satu yang paling krusial adalah tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai P3 periode 2020 hingga 2025, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak adanya perselisihan kepada Mardiono terkait kepengurusan partai, sehingga diduga ada syarat formil yang dilanggar terkait dengan SK penetapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ade Irfan menyatakan Mahkamah Partai P3 hanya mengakui bahwa Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Selain itu, pengurus P3 juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar ke-10 tidak pernah terjadi. P3 kubu Muktamirin juga menyebut SK Menteri Hukum bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 pada 8 September 2025 di Pondok Pesantren Kas Kempek Cirebon. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat menolak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya. Atas dasar itu, pengurus P3 menyatakan akan menempuh langkah politik administrasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.